warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di pertemuan ke-7 saya akan membahas tentang pengantar hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Nah, di sini definisi hak asasi manusia itu apa sih? Nah, yaitu seperangkat hak yang melekat dan pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara sesuai hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan hak martabatnya manusia itu sendiri jadi sesuai Undang-Undang HAM. Selanjutnya adalah hak yang melekat pada manusia. Tanpa hak-hak itu manusia tidak ada atau mempunyai martabat sebagai manusia. Selanjutnya ini menurut Marjono, selanjutnya adalah hak yang mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai harkat dan martabat pada manusia karena hakikatnya dan kodratnya sebagai manusia. Jadi ini definisi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah definisi hak asasi manusia, hak yang melengkap secara alamiah pada diri manusia sejak lahir. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Dan hak yang dimiliki oleh manusia telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah HAM adalah ekspresi dari toleran yang ditemui atau di semua kebudayaan dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuannya. Jadi ini HAM itu juga bisa sebagai alat sebagai perdamaian atau kemajuan suatu negara. Nah, ini contohnya kan hak asasi manusia itu bisa dia terima sejak dia belum lahir atau dalam janin. Nah, di sini HAM dianggap sebagai konsep yang melekat pada manusia. Otomatis kan itu secara otomatis karena HAM atau hak asasi manusia kan lahir. Maksudnya tuh ada setelah kalian lahir, kalian mendapatkan hak asasi manusia atau perlindungan HAM-nya. Menurut KBBI, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk yang lainnya. Nah, apakah janin sudah bisa dikatakan sebagai manusia? Nah, janin adalah bakal bayi atau masih di dalam kandungan. Dalam hal ini adalah embrio setelah melebihi umur 2 bulan. Jadi kalau janin dianggap sudah berumur 2 bulan atau melebihi 2 bulan, otomatis kan dianggap sudah mempunyai hak asasi manusia, udah mempunyai haknya lah sebagai manusia. Nah, di sini adanya pasal aborsi dalam KUHP. Jadi ini ada pasal 346 sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya. Pasal 347 sengaja menggugurkan atau kematian kandungan seorang wanita. 48 sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita. Jadi ini dianggap salah satu pembunuhan HAM-nya oleh seorang atau janin tersebut. Nah, di sini menurut KBBI kandungan adalah janin yang masih di dalam perut wanita. Jadi menggugurkan kandungannya adalah mematikan janin. Dengan kata lain, adanya hak hidup yang dirampas. Jadi kalian setelah janin berumur setelah 2 bulan, otomatis kan dianggap perampasan hak hidupnya. Karena setelah 2 bulan atau lebih dari 2 bulan kan dianggap kan seorang atau janin itu berhak untuk hidup. Nah, di sini anak dalam kandungan dalam Undang-Undang HAM. Jadi pasal 5 ayat 2, hak anak dalam hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Nah, di sini pasal 53 ayat 1 yaitu dalam Undang-Undang HAM, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi dalam janin itu juga anak tersebut juga diakui dan dilindungi oleh hukumnya. Nah, di sini HAM dibedakan menjadi konsep HAM dan konsep haknya. Dalam definisi hak, yaitu yang pertama adalah yang benar. Mereka telah dapat menilai mana hak dan mana yang batil. Nah, di sini yang kedua adalah milik, yaitu kepunyaan barang-barang ini bukan hakmu. Jadi kalian bisa membedakan nih hak-hak mana yang harus kalian dapat. Itu sesuai dengan
yang harus kalian dapatkan dan sesuai dengan ketentuannya. Jadi aturan-aturannya. Kalau misal nih hakmu untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, jadi kalian harus mendapatkannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini adanya kewenangan nih dengan ijazah itu memberi hak untuk mengajar. Jadi semisal nih kalian udah lulus S1, S2, otomatis kalian memiliki hak untuk misal kalian bisa bekerja dalam sebagai pengajar. Jadi otomatis kalian punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang pendidikan. Di sini kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan aturan, dan semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Nah, di Indonesia kan seseorang dianggap sudah cukup umur kan usianya di atas 18 tahun atau belum 18 tahun tapi kalian sudah menikah, otomatis kalian dianggap sudah dewasa. Di sini adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Menentu tidak atau haknya atas peninggalan mertuanya. Jadi dalam kekuasaan atas hak untuk menuntut sesuatu, otomatis kan harus menuntut atau tidak adanya hak atas harta peninggalan dari sebelumnya. Jadi otomatis kalau kalian menikah dengan suami kalian, jadi suami kalian meninggal, berarti kan otomatis hak-haknya itu jatuh ke kalian. Kalau itu harus secara hukum, otomatis kan itu jatuh ke ahli warisnya. Bisa jadi seorang yang sebelum meninggal itu membuat surat warisan, surat wasiat untuk memberikan berapa ke keluarganya atau memberikan kepada siapa. Jadi seseorang itu berhak untuk memberikan pendapatannya, memberikan kekayaannya kepada orang lain tanpa di luar dari istrinya, anaknya juga bisa. Jadi harus sesuai dengan, mungkin dia membuat surat warisan, surat wasiat kepada notaris atau pembuat akta. Di sini adanya derajat atau martabat. Nah, di sini pada masa orang Melayu pada waktu itu tidak adanya persamaan hak dengan masyarakat atau orang Eropa. Jadi kan zaman dulu mungkin karena banyaknya penjajahan ya, jadi banyak juga masih memakai peraturan HAM negara yang bekas penjajahannya tersebut. Bahkan ada juga negara perserikatan yang masih memiliki aturan perundang-undangannya masih waktu zaman penjajahan. Dan di sini intinya kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan aturan. Nah, di sini hak warga negara diatur dalam perundang-undangan. Nah, contohnya di pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Yang 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negaranya. Sini bisa contoh-contoh dari perundang-undangan. Nah, pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pemberantasan KDRT atau korban KDRT berhak atas perlindungan dari pihak keluarga, polisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial berdasarkan penetapan pemerintah dan perlindungan dari pengadilan. Jadi setiap daerah kan ada pengadilan masing-masing nih. Jadi sesuai dengan kedudukan kalian masing-masing, kedudukan daerah wilayah kalian masing-masing. Yang selanjutnya adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerjaan sosial, dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi contohnya itu tadi, semisal kalian masih di bawah umum nih, perlu adanya perwalian. Kalau semisal orang tua kalian sudah ada tidak ada kedua orang tua, salah satu kedua orang tua kalian, otomatis kan adanya dinas sosial yang terkait dengan masalah-masalah yang kalian hadapi, dan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Adanya pelayanan bimbingan rohani. Ini selanjutnya adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, yaitu contoh-contoh hak dan perundang-undangan di mana warga negara Indonesia adalah negara berhak mendirikan perusahaan pers. Jadi kalian adanya kebebasan pers.
pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 tahun 44 tahun 2009 tentang rumah sakit mengatur hak-hak pasien, pasal 26 Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang pos, setiap orang berhak mendapatkan layanan pos, pasal 28 Undang-Undang 39 2019 tentang pos tadi, ada pasal 5 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam boleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Adanya setiap orang wajib memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya setiap orang berhak mendirikan dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi dirinya. Contohnya BPJS nih. Kalian bisa memilih kalian di golongan apa, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Jadi kalian pembayaran BPJS-nya sesuai dengan kemampuan kapasitas kalian untuk membayarnya. Nah, di sini hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Ada pasal 28A, hak hidup, hak mempertahankan hidup dalam kehidupan. 28B, hak menentukan keluarga, melanjutkan keturunan, keberlangsungan hidup, tumbuh berkembang untuk anak, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 29C, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh iptek dan seni budaya. 28D, hak pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum. 28E, hak beragama beribadah. 28F, hak berkomunikasi, memperoleh informasi. Jadi kebanyakan hak asasi manusia itu ada di pasal 28 sampai A sampai I. Jadi G itu perlindungan HAM rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, hak bebas penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Kalau yang 28H itu hak untuk hidup sejahtera, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan mencapai persamaan dan keadilan. Hak jaminan sosial, adanya hak tidak disiksa atau hak kemerdekaan di 28I. Selanjutnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negaranya. Selanjutnya adalah karakteristik yang sifat dasar dari HAM nih. Adanya inherent yang melekat. HAM dimiliki karena kodrat atau martabat sebagai manusia. HAM tidak diberikan dan tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan dan tidak diperoleh dengan jalan apapun. Karena HAM kan dari kalian lahir kan, bahkan dari kalian selama menjadi janin itu udah ada HAM-nya. Adanya yang kedua adalah universal, yaitu HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Karena HAM merupakan prinsip yang diterima secara umum tanpa pengaruh dari suku, ras, atau jenis kelamin serta agamanya. Nah, selanjutnya adalah inalienable, yaitu tidak dapat dicabut. HAM tidak bisa diingkari melalui merupakan milik semua manusia sejak lahir. Jadi ini HAM itu tidak bisa diingkarkan karena dia udah melekat selama kalian lahir. Nah, indivisible yaitu tidak dapat dibagi. HAM itu tidak dapat dibagi karena antara satu hak asasi dengan hak yang asasi manusia lainnya itu berbeda, tidak sama. Independen yaitu pemenuhan suatu hak asasi akan sangat tergantung dari pemenuhan hak asasi lainnya. Selanjutnya adalah dilindungi dan dihormati serta dipertahankan. Yang terakhir adalah tidak bisa dikurangi atau dirampas. Nah, prinsip dari HAM itu ya, yang pertama adalah kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan. Jadi adanya persamaan antara orang satu dengan orang lain sesuai dengan undang-undang, tidak ada diskriminasi antara mau umur, gender, terus antara penghasilan, agama, dan harus dilindungi, ada perlindungannya hukumnya. Di sini adanya pelanggaran tentang HAM, yaitu pelanggaran berat. Contohnya adanya kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan. Jadi kalau kejahatan genosida itu intinya adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau musnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras atau etnik, kelompok agama. Di sini bisa melewati pembunuhan anggota kelompok. Jadi itu semua ras sukunya itu dimusnahkan semuanya oleh seseorang dan mengakibatkan pendertaan fisik serta mental yang berat terhadap anggota kelompoknya. Jadi kan ini kejahatan genosida kan otomatis karena dia memusnahkan suatu ras, otomatis kan dia
tidak adanya perlindungan HAM-nya dari orang tersebut karena sudah dirampas hak HAM-nya, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik seluruh dan sebagiannya. Jadi kalau udah dirampas hak sebagai dia hidupnya, otomatis kan dia adanya kemusnahan secara fisiknya, bisa adanya tewas, adanya tempat-tempat rumah atau tempat-tempat bersejarah itu dimusnahkan karena adanya permusnahan semua kan, kelompok ras karena kejahatan genosida, dan memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelarahan dalam kelompok. Jadi ini semua orang dibunuh, tidak memandang kalian masih kecil atau kalian sudah umurnya sudah tua. Jadi semuanya itu dirampas HAM-nya, dibunuh oleh suatu kawanan ke kelompok. Hanya demi memindahkan cara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lainnya. Selain ada kejahatan genosida, juga ada kejahatan terhadap manusia nih. Nah, adanya salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai sarana atau memeluaskan berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, bisa pemerkosaan, perbudakan, atau pelecehan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan berdasarkan persamaan paham politik, ras, dan etnis serta budayanya. Nah, di sini bisa juga adanya kejahatan apartheid juga karena kejahatan terhadap kemanusiaan atau HAM tadi. Yang paling nggak banyak sih, paling menakutkan dari kejahatan HAM ya kejahatan genosida itu karena pemusnahan semua ras dan suku kelompok. Nah, di sini sanksi dari internasional terhadap HAM, yaitu diberlakunya travel warning terhadap warga negaranya. Jadi nanti misal diindikasi negara ini adanya kasus HAM, otomatis diberlakunya travel warning terhadap warga negaranya. Adanya pengalihan investasi dan penanam modal asing, otomatis kan orang yang menanamkan modal di suatu negara yang diindikasi adanya pelanggaran HAM, otomatis kan dia investasinya dialihkan atau menanam modalnya. Yang ketiga adalah pemutusan hukuman diplomatik. Jadi setiap negara kan mesti adanya hubungan diplomatik. Contohnya Indonesia di negara yang mungkin salah satu negara yang diindikasi adanya pelanggaran HAM, otomatis kan adanya pemutusan hubungan diplomatik, hubungan antara dua negara, bisa bidang politik, sosial, ekonomi. Jadi adanya pemutusan hubungan diplomatiknya, ada pengurangan bantuan ekonomi, pengurangan tingkat kerjasama, atau pemboikotan produk ekspornya. Jadi tidak diperbolehkannya masuknya ekspor barang-barang dari negara yang diindikasi adanya kejahatan HAM. Nah, ini materi ke-7 tentang HAM. Kalau kalian ada yang kurang paham bisa menanyakan di kolom LMS. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.